Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan Allah kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan hidup di dunia ini, sehingga dengan kesehatan dan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat menggunakannya untuk kita beribadah dan beramal saleh. Kita bersyukur, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk kita dapat kembali dipertemukan Allah di tempat yang terbaik ini, di tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Sebagaimana yang sering saya katakan, saya sampaikan, kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, maka hendaklah kita mencintai apa-apa yang Allah cintai. Jika kita ingin dimuliakan Allah, begitu pula hendaknya kita juga memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memuliakan apa yang diagungkan Allah, dimuliakan Allah, ini termasuk dari bagian mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yaitu barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah ini sangat beragam macamnya. Di antaranya adalah mengagungkan syiar Allah adalah dengan mensyiarkan syariat Allah, mensyiarkan ajaran Islam, mensyiarkan dakwah, mensyiarkan salat berjamaah, mensyiarkan ngaji, mensyiarkan syariat-syariat yang lain sebagaimana syariat puasa, syariat zakat, syariat kurban. Fa innaha min taqwal qulub, dan ini adalah bagian dari ketakwaan hati seorang hamba. Maka siapa yang bertakwa hatinya, siapa yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah menjadi keniscayaan dia akan mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga bulan Dzulqa'dah ini adalah di antara bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari 4 bulan haram. Dan bulan haram ini adalah bulan yang Allah muliakan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, kita ingin dimuliakan Allah, maka kita juga harus memuliakan bulan Dzulqa'dah
bulan yang dimuliakan Allah. Dengan apa kita memuliakannya? Tentu dengan kita memperbanyak ibadah amal salih, dengan kita semakin rajin dalam beribadah, rajin dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu pula termasuk memuliakan bulan Dzulqa'dah ini adalah dengan kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kezaliman, termasuk kesyirikan, ya. Maka ini adalah hal-hal yang justru bukan mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kan tapi sebaliknya justru ini akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali mengaji kitab kita, kitab Umdatul Ahkam, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang bab baru, yaitu bab yang berkaitan dengan apa? Salat witir, ya. Salat witir. Dan kemarin kita sudah kaji ya tentang definisi dari witir, ya, tentang hadis-hadis tentang witir, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang terakhir tentang witir sebelum kita masuk bab az-zikr ba'da shalah, yaitu bab yang berkaitan dengan zikir setelah salat. Sebagaimana biasa, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengulas kembali apa yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu tentang definisi dari witir. Apa kemarin witir? Witir adalah secara bahasa adalah bilangan ganjil. Dan arti dari ganjil adalah bilangan yang apabila dibagi maka hasilnya berupa pecahan. Nah, ini ada guru matematika, non saya kalau ada yang salah, ya. Jadi ganjil itu bilangan kalau dibagi maka hasilnya pecahan. Berbeda dengan genap. Genap itu kalau dibagi maka hasilnya tetap genap, ya. Tetap genap. Ini secara lugawi atau secara bahasa arti dari ganjil atau dari witir. Kemudian secara istilah syariat yang kita maksud, ya, yang inilah yang kita kaji, ya, yaitu witir adalah kaitannya dengan sholat witir yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin kita sudah mengkaji juga banyak sekali hadis-hadis, redaksi-redaksi tentang bagaimana witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk di antara kesimpulannya adalah terdapat dua riwayat atau dua pola tata cara witir yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pola yang pertama yaitu dengan, ya, 2 rakaat plus 1 rakaat, dan pola yang kedua adalah dengan 3 rakaat sekaligus dalam 1 salam. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji lagi tentang pola yang ketiga, ya, tentang pola witir yang termasuk diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin polanya ada 2, 1 atau 3 sekaligus salam. Nah, di sini berbeda rakaatnya, tidak 3 rakaat, tapi witir yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 5 rakaat 1 salam.
Nah, inilah hadis yang akan kita kaji pada malam hari ini. Silakan yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya. Halaman berapa yang kecil? Hadis halaman ke 99. Yang besar? Yang besar? 91 ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa yusalli minal laili 13 rak'atan. Nah, di antara kebiasaan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi biasa salat malam sebanyak 13 rakaat. Kalau kita pernah mengkaji riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat lail berjumlah berapa rakaat? 11 rakaat. Dan ini juga hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sama malam hari ini juga kita membaca hadis yang perawinya sama ya, jalur dari Aisyah radhiyallahu taala anha, namun jumlah rakaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda. Tidak 11 rakaat tapi berapa? 13 rakaat. Nah, ini menjadi dalil juga bahwa apa? Bahwa dalam pelaksanaan salat malam tidak ada jumlah atau ketentuan khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasinya. Karena ini adalah ucapan dari Aisyah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya tidak pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa salat malam itu hanya 11 rakaat. Salat malam hanya 13 rakaat. Salat malam hanya sekian rakaat, tidak. Ini menunjukkan bahwa ini adalah tidak ada batasnya. Yusalli minal laili 13 rak'atan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya salat di malam hari, yaitu salat lail 13 rak'atan, yaitu sebanyak 13 rakaat. Kemudian yutiru min dzalika bi khamsin. Yutiru bidzalika bi khamsin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 13 rakaat itu ya, witirnya bi khamsin, yaitu 5 rakaat. Nah, kalau sebelumnya 3 rakaat, sekarang witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 rakaat. Kalau witirnya 5 rakaat, berarti sholat lailnya berapa rakaat? 8 ya. Jadi sholat lailnya 8, witirnya plus tambah 5 berarti 13. Yutiru min dzalika bi khamsin, yaitu dengan 13 itu ya, beliau witir 5 rakaatnya. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak duduk. Jadi dalam 5 rakaat ini beliau tidak duduk, artinya duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud. Illa fi akhiriha, kecuali di akhirnya saja. Artinya apa? Berarti 5 rakaat 1 salam. Tidak ada tasyahud awal. Artinya langsung apa? Tasyahud. Dan ini adalah sebagai penutup dari witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah, bagaimana praktek dari 8 plus 3 rakaat ini? Nah, ini telah dijelaskan ya.
Disebutkan dalam riwayat ya, annahu kana yusalli 13 rak'atan yutiru bi khamsin minha fi akhiriha bi taslimin wahidin wa tasyahhudin wahidin. Nah, ini witirnya adalah dengan satu salam bi taslimin wahid, artinya apa? Tidak ada tasyahud awal ya. Jadi salamnya ya hanya satu, yaitu di akhir. Fala yajlisu fi illa fi akhiriha, beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Wa amma tsamani al-ula fadh-dhahir annahu yusalliha rak'ataini rak'atain. Adapun rakaat yang 8 yang sebelumnya, artinya sebelum witir yang 5 tadi berarti 8, annahu yusalliha rak'ataini rak'atain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kama hiya as-sunnah fi salatil lail, sebagaimana inilah sunnah dalam pelaksanaan salat malam. Kemarin kita sudah kaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat lail itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kita juga kemarin sudah mengkaji bagaimana hukumnya dengan orang yang sholat lail 4 rakaat sekali salam, atau 6 rakaat sekali salam, 8 rakaat sekali salam. Bagaimana hukumnya kemarin? Boleh, karena hal itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya praktik yang sering diamalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Aisyah kemarin ya, bahwa sholatul lail Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sekalipun kalau ada yang mengamalkan 4 kali, 4 rakaat sekali salam, atau 6 rakaat sekali salam, 8 rakaat sekali salam, hal ini juga tidak mengapa karena ada dalilnya. Kan tetapi secara khusus ya dalam mazhab Syafi'i, nah ini juga kemarin kita sudah kaji, dalam mazhab Syafi'i secara keras ya, dikatakan bahwa bahkan orang yang sholat 4 rakaat sekali salam sholatnya tidak sah ya. Kalaupun ia tetap melaksanakan sholat, maka akan dinilai sebagai sholat tatawwu, sholat sunnah biasa saja. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang terakhir yang kita kaji pada malam hari yang kemarin ya, dalam bab witir. Dan kita akan masuk hadis baru ya, dan kita masuk bab baru, yaitu bab adzikri aqibas shalah. Babuz zikri aqibas shalah, yaitu bab tentang zikir-zikir yang biasa dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aqibas shalah, yaitu setelah sholat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita baca apa yang dijelaskan para ulama. Zikrullahi ta'ala aqibas salawatil mafruḍah masyru'un. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala aqibas shalah, setelah salat, masyru'un ya. Zikir setelah salat fardu ya, mafruḍah, masyru'un. Ini ada termasuk amalan atau ibadah yang disyariatkan. Ya, disyariatkan. Maka kalau kita tahu ini adalah amalan yang disyariatkan, maka ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Tadi ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, siapa yang mengagungkan syiar Allah ini ya, zikir itu termasuk syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Inilah ketakwaan hatinya. Jadi ini adalah masyru'un. Ini adalah sebuah ibadah atau amaliyah yang disyariatkan bil kitabi was sunnah, yaitu disyariatkan Allah di dalam Alkitab ya, di dalam Al-Quranul Karim secara khusus. Ada hadis, ada ayat yang menjelaskan tentang
disyariatkannya zikir setelah sholat. Begitu pula masyru'un sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang pertama yang disyariatkan Allah di dalam Al-Qur'an yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 103. Ada nggak dalam kitab itu? Nggak ada ya, ditulis dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza, dan apabila qadaitumus shalah, apabila kamu selesai melaksanakan salat, fadhkurullah, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi setelah salat jangan langsung bablas, jangan langsung pergi. Kalaupun pergi, nanti di sini ada dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaitumus shalah, apabila kamu selesai salat, fadhkurullah. Intinya ini secara umum, fadhkurullah, berzikirlah. Dengan cara apa kita berzikir? Bagaimana kita berzikir? Kondisi bagaimana kita berzikir? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Yaitu kita berzikir kepada Allah setelah salat, qiyaman, yaitu dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, atau dalam kondisi duduk, wa 'ala junubikum, atau dalam kondisi berbaring. Allahu akbar. Seakan-akan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ketika kau tidak bisa berzikir setelah sholat dalam kondisi duduk, kau masih tetap bisa berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, atau dalam kondisi jalan. Ya, seakan-akan ini sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berzikir kepada Allah setelah sholat. Kalau memang kita sibuk sehingga tidak bisa untuk menetap lama di masjid, berzikir lama, atau setelah sholat tidak bisa menetap di masjid lama, maka silahkan bisa lanjutkan perjalanan, atau bisa di atas kendaraan, di atas motor, di atas mobil, atau di dalam mobil. Saya kadang bingung, ini bahasa Indonesia yang pas ini yang mana? Ya kan? Berkendaraan di atas pesawat. Lebih di atas pesawat ini. Di atas pesawat atau di dalam pesawat? Hah? Berada di atas kereta atau di dalam kereta? Di dalam kereta. Ini sebenarnya rancu sebenarnya. Cuma kadang-kala yang biasa dipakai itu berkendaraan, duduk di atas pesawat, duduk di atas mobil, seperti itu. Maka kalaupun kita tidak bisa berzikir di masjid setelah sholat dalam kondisi duduk, maka kita bisa berzikir dalam kondisi jalan, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berkendaraan. Wa 'ala junubikum, atau bahkan kalau kita setelah sholat ngantuk. Nah, ini kadangkala ada orang saking saking capeknya mungkin aktivitas dalam satu hari dalam sholat akhirnya ngantuk, capek, habis sholat itu wes ora kuat, sholatnya ngap terus. Ada nggak ini? Pernah nggak? Jujur, saya juga pernah ini. Saking ngantuknya, saking ngantuknya sampai sholat sampai menguap. Sehingga kalau ditahan-tahan khawatir nanti malah bablas ketiduran di masjid dan lain sebagainya, sehingga nanti aktivitas yang lain akan terganggu. Maka nggak apa-apa setelah sholat kalau kita memang sangat ngantuk, nggak bisa berlama berzikir di masjid, maka jangan sampai kita punya prasangka buruk
terhadap saudara-saudara kita yang setelah sholat langsung pulang. Ya, karena kita nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Boleh jadi mereka butuh tidur, boleh jadi saudara-saudara kita atau mereka butuh melakukan kegiatan yang lain, aktivitas yang lain. Sehingga namanya berzikir kepada Allah, ya, dalam kondisi apapun kita tetap bisa berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatadzakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardh. Allahu akbar. Dan ini adalah menunjukkan bahwa Islam atau syariat Islam adalah syariat yang mudah untuk diamalkan. Dan tidaklah seorang hamba kesulitan dalam salah satu syariat, maka Allah pun akan memberikan rukhsah, keringanan, atau dalam bahasa kita dispensasi. Nggak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Nggak bisa sholatnya duduk, sholatnya berbaring. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qa'iman." Salatlah berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau enggak bisa salat berdiri, maka salatlah dengan duduk. Maka salat duduk, ya, dengan duduk itu hanya boleh dilakukan. Ingat, salat dalam kondisi duduk itu hanya boleh dilakukan bagi orang yang tidak mampu salat berdiri. Ya kan? Jangan bermudah-mudah untuk sholat duduk. Enggak ada uzur syar'i, enggak ada alasan syar'i sholatnya duduk. Perkoranya apa? Aku nak ngadeg terus kesel. Ya kan? Aku nak bengi sholat tahajud itu sholatnya linggih. Loh iki piye maksudnya iki? Padahal mampu sholat dengan berdiri. Maka yang pertama sholli qa'iman. Ya, sholli qa'iman. Sholat berdiri. Kalau enggak bisa, apa tadi Nabi apa mengatakan apa? Kalau enggak bisa. Bukan silakan kalau kamu mau ya kamu boleh duduk. Nah, enggak. Kalau enggak bisa berdiri, maka sholat dengan duduk. Fa illam tastati, apabila kamu enggak bisa sholat duduk, wah ini mungkin udunen, ya kan? Ya udunen. Nah. Fa'ala janbin, maka silakan sholat dengan berbaring, ya, dengan berbaring di atas kasur atau tempat tidur. Allahu akbar. Ini rukhsah yang Allah berikan. Kemudian juga bagi musafir, ya, Allah berikan rukhsah yang sholat, ya, rubaiyah, yang sholat 4 rakaat, ya, Allah berikan rukhsah bisa diqashar. Dan ini menjadi dalil nggak boleh orang mengqashar sholat kecuali dia dalam kondisi musafir. Ya, nggak boleh dikosor. Oh, ndak ada perjalanan kemana, ya, di rumah saja, tetap di rumah, ujuk-ujuk sholatnya dikosor, ndak boleh. Atau misal aku arep ning Semarang, tak kosor sik ning sholat, mau ning omah, di rumah mau kosor dulu, ndak boleh. Karena kosor ini hanya boleh dikerjakan ketika sudah safar, ya, sudah perjalanan, ndak boleh. Misal mau ke Semarang, ya, misal mau ke Semarang. Nah, ini karena nanti akan melewati sholat asar, ya, sekalian aja lah, ya, sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, ben ko ning perjalanan telang. Ini praktek mengamalkan rukhsah yang salah, ya, karena rukhsah ini hanya boleh dikerjakan bagi musafir. Selama panjenengan masih di rumah, ya, masih berada di daerah panjenengan semua, di wilayah panjenengan semua, maka tidak boleh mengqashar salat. Kapan bolehnya? Kalau sudah keluar dari wilayah kita, ya, kalau sudah keluar, sudah sampai Kudus misal, nah, silakan mau mengqashar, ya, karena perjalanannya nanti panjang ke Semarang, seperti itu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini opsi-opsi ini, ya, keringanan-keringanan ini Allah mudahkan supaya kita bisa tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaitumus shalah, apabila selesai salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, atau dalam kondisi
berbaring. Surat An-Nisa ayat 103. Wa kana an-nabi yadhkurullah ba'da shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau biasa berzikir kepada Allah setelah salat. Ya. Wa ya'muru ashabahu bidzalika, dan beliau perintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal itu. Atau beliau perintahkan sahabat untuk apa? Berzikir setelah salat. Waqad warada anhu fi dzalika anwa'un, dan banyak sekali ya riwayat-riwayat yang menjelaskan hal itu. Tanbaghi al-muhafadzatu 'alaiha kulluha, yang dimana dianjurkan bagi seorang muslim untuk muhafadzah, untuk senantiasa menjaga ya, menjaga zikir ini setiap selesai salat. Warada anhu fin nau'il wahid sifatun muta'addidatun tahsulu bihal tawsi'ah 'alal ummah fi majalil 'amal bihadzal adhkar. Jadi banyak sekali redaksi-redaksi zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan adalah apa? Begitu banyaknya ya redaksi zikir yang bisa kita amalkan, dan mana yang mudah untuk kita amalkan itulah yang kita amalkan. Silakan panjenengan, nanti saya biasanya atau mudahnya zikir yang ini diamalkan, nanti di sisi yang lain, di lain waktu mengamalkan zikir yang ini, mengamalkan zikir yang ini. Yang terpenting adalah zikir ini sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada zikir yang ma'thur, zikir yang ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini sebagai muqaddimah. Kita masuk hadis pertama. Hadis pertama bab zikir aqibas shalah, yaitu bab zikir setelah salat. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna, sesungguhnya rafa'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ya berisi tentang bagaimana hukum ya mengeraskan bacaan zikir setelah salat. Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya mengeraskan suara raf'us saut bidzikri, dengan zikir, hina yansarifun nas minal maktubah, yaitu biasa dilakukan oleh orang-orang setelah selesai salat maktubah, kana ala ahdi Rasulillah, hal ini biasa dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti kita akan memahami bagaimana kedudukan hadis ini. Ya, kalau secara tekstualis ya, kita pahami bahwa hal ini adalah anjuran atau bahkan ini adalah diantara sunnah yang dilakukan saat itu para sahabat, yaitu mengeraskan suara dengan berzikir. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh Ibnul Hazm ya, Ibnul Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla ya, dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm beliau mengatakan raf'us saut, nah ini enggak ada dalam kitab, raf'us saut bit takbir ithrun kulla salatin ya. Jadi mengangkat suara ya, mengangkat suara bit takbir, dengan bertakbir, ini adalah sebuah athar atau sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para sahabat saat itu. Ini pendapat Ibnu Hazm. Kemudian juga pendapat Ibnu Jarir At-Tabari ya. Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan fihi ibanatun ala sihhati ma kana yaf'aluhul umara. Hadis ini seakan-akan memberikan ibanah, penjelasan ya, penjelasan ala sihhati ma kana yaf'aluhul umara,
tentang kesahihan atau kebenaran apa yang dilakukan orang-orang terdahulu atau para sahabat. Dan ini adalah pendapat yang pertama tentang zikir setelah sholat. Pendapat pertama mengatakan bahwa zikir setelah sholat disyariatkan untuk dijaharkan, dikeraskan. Dan ini ada termasuk diantara bagian dari syiar. Apalagi ditambah dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kuntu a'lam idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku itu taunya aku kalau orang selesai sholat itu ya taunya dari mana? Dari hal ini, dari hal itu, yaitu dengan apa? Mendengar zikir setelah sholat. Oh berarti apa? Sholatnya sudah selesai. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa fil lafdin, dalam riwayat yang lain, ma kunna na'rifu inqidha'a sholatin nabi illa bit takbir. Ya, sungguh kami tidak tahu ya selesainya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kecuali dengan takbirnya Nabi dalam berzikir. Nah, sekarang riwayat-riwayat ini apa? Memberikan penjelasan dan memperkuat pendapat yang pertama bahwa zikir setelah sholat ya diantara disunnahkan untuk dijaharkan, dikeraskan. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat jumhur, bahwasanya zikir setelah sholat ya tidak dengan suara yang keras, namun dengan suara yang lirih. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Maka kalau kita membaca hadis itu jangan langsung diterima mentah-mentah. Kenapa? Karena setiap hadis itu satu hadis dengan hadis yang lain saling berhubungan, ya, saling berkaitan. Sehingga ketika kita membaca satu hadis, kita harus membaca hadis yang lain. Supaya apa? Supaya ada kesinambungan dan tidak terjadi kesalahpahaman. Pendapat kedua mengatakan bahwa zikir setelah sholat itu tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum." Wahai manusia, ketika Nabi berbicara wahai manusia di hadapan para sahabat, manusia yang dimaksud di sini adalah siapa? Para sahabat. Wahai sahabatku, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi melihat beberapa praktek zikirnya para sahabat dengan suara yang teramat keras, ya, dengan suara yang sangat keras. Maka kata Nabi, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wal ghaiba. Karena kalian la tad'una as-samma wal ghaiba. Kalian tidak berdoa, tidak berzikir, tidak menyeru kepada as-samma, kepada zat yang tuli. Ya, artinya apa? Allah mendengar apa yang kalian ucapkan. Artinya zikir kalian itu Allah tahu. Sekalipun tidak dikeraskan, Allah tahu apa yang diucapkan oleh lisanmu. Bahkan ketika lisan tidak bisa berucap, ya, apa yang ada di hati kita Allah lebih tahu dari diri kita. Maka irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian wahai sahabatku. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Karena kalian tidak menyeru, tidak berdoa, tidak berzikir kepada Allah yang tuli. Allah itu enggak tuli.
Innahu sami'un alim. Allah Maha mendengar. Nah, artinya Allah Maha mendengar. Saya sering sampaikan bahwa di dunia ini tidak ada satupun tempat ketika kita berucap sesuatu, ucapan kita nggak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini tidak ada satupun tempat ketika kita melakukan sesuatu tidak dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Maha melihat, Maha tahu, Maha mendengar apa yang diucapkan setiap hamba, setiap manusia. Bahkan ketika saat itu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau berada di dalam perut ikan paus, berada di dasar lautan. Saat dasar-dasar lautan itu dalam sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar, tahu apa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka, enggak ada Tuhan selainmu ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini termasuk salah satu tips supaya doa kita dikabulkan Allah. Salah satunya adalah dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Karena kadangkala ya menjadi penghalang doa kita tidak dikabulkan Allah karena apa? Karena ulah kesalahan diri kita sendiri. Dan ini adalah menjadi penghambat. Ya, kalau kita ingin doa kita cepat dikabulkan Allah, segera dikabulkan Allah, maka jangan sampai kita melakukan kesalahan, kezaliman, kemaksiatan, melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Kenapa orang-orang soleh itu kok doanya mustajabah? Orang-orang soleh itu doanya dikabulkan Allah. Kenapa? Karena mereka terbiasa dan selalu menjaga agar diri mereka tidak terjatuh pada dosa dan kesalahan. Ya, boleh jadi ini kita berdoa terus ya, berdoa terus ya, dan doa kita tidak bukan Allah. Boleh jadi apa? Kedzaliman kita ini jauh lebih besar dari doa kita. Ya, sehingga apa? Doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, ya Allah, semoga negeri kita ini negeri yang berkah, negeri yang makmur, dan jauhkanlah dari orang-orang yang zalim. Namun di siang lain kita juga melakukan kezaliman. Ya, kita khawatir doa kita apa? Impas gitu. Kita zalim, mereka juga zalim. Nah, sehingga nggak ketemu gitu. Karena kita berdoa, iya kita berdoa, tapi di siang lain kita juga melakukan kezaliman. Mereka juga melakukan kezaliman. Nah, ini penting. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan Allah, maka jangan sampai kita melakukan kezaliman, melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Kembali kepada hadis, karena kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli, karena Allah enggak tuli. Ghaiba, kalian enggak berdoa kepada hal yang gaib. Allah ada. Ya, Allah ada, bukan sesuatu yang gaib. Innahu ma'akum, sungguhnya Allah bersama kalian. Nah, ya, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qaribun, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, qaribun, maha qarib, maha dekat. Nah, ya, jadi nggak perlu dengan suara yang keras ya. Irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak berdoa kepada yang gaib. Ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, Allah maha mendengar dan Allah maha dekat.
Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berarti ada dua pendapat. Pertama apa? Mengeraskan, menjaharkan suara zikir. Pendapat kedua, berzikir dengan tidak mengeraskan suara atau minimal dengan suara yang lirih. Berarti mana yang benar, mana yang baik? Nah, tentu dua-duanya ini bisa diamalkan. Namun secara khusus para ulama memberikan beberapa ketentuan secara khusus bagi yang ingin mengamalkan yang pertama. Yang pertama yaitu mengeraskan zikir tanpa harus mengganggu orang lain. Ya, kadang-kala ini menjadi masalah dalam sosial. Wah, ini kok keras-keras zikirnya ini segala macamnya, sehingga sampai mengganggu orang lain. Kita nggak tahu tetangga kita sakit atau apa. Maka yang paling aman adalah zikir dengan tidak mengeraskan suara. Kemudian poin yang kedua yaitu dengan tanpa mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Nah, kadang-kala apa? Setelah sholat kan ada jamaah yang masbuk. Dan jamaah yang masbuk ini apa? Harus dipenuhi hak mereka juga. Mereka punya hak untuk bisa sholat secara khusyuk dan tumaknina. Ya, bagaimana mereka bisa khusyuk dan tumaknina kalau terganggu dengan suara-suara? Maka sebagaimana yang pernah juga disampaikan oleh Syekh Sudes hafizallahu taala, beliau mengatakan ya, di antara haknya makmum yang masbuk adalah mereka untuk tidak diganggu sholatnya, sekalipun bagi jamaah yang selesai sholat disyariatkan untuk berzikir. Ini menunjukkan seakan-akan memberikan isyarat bahwa sekalipun kita kalau ingin tetap berzikir dengan suara yang jahar, paling tidak mengganggu orang lain. Nah, ini wallahu taala alam. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk hadis yang kedua. Masih cukup enggak ini? Loh, sudah selesai. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Warrad Maula al-Mughirah, yaitu pembantunya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah, siapa beliau? Kita baca biografi beliau. Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi, aslama amal Khandaq. Beliau masuk Islam ketika tahun terjadinya perang Khandaq, fahajar dan ikut hijrah. Wa kana awal ghazwatin syahidaha ghazwatul Hudaybiyah. Ghazwah yang pertama kali diikutinya adalah ghazwah perang Hudaybiyah. Wa kana mimman yakhdumun nabi fi wudhu'ihi. Beliau adalah termasuk sahabat yang khidmah kepada Nabi secara khusus tentang wudhunya Nabi. Artinya beliau yang mengambil air wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min duhatil Arab. Beliau adalah termasuk orang yang jenius ya di kalangan orang-orang Arab. Tawallal Basrah, beliau menjadi pemimpin di Basrah. Summa tawallal Kufah, beliau menjadi pemimpin di Kufah marratain, sebanyak 2 kali, 2 periode maksudnya. Wa tuwfiya fiha sanata khamsin, dan beliau meninggal di Kufah pada tahun 50 Hijriah. Ini sekilas dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Dari Warrad Maula Mughirah bin Syu'bah, ya, dari Mughirah bin Syu'bah, ya, pembantunya Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, Warrad berkata, amla alayyal Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah karena bosnya, ya, majikannya, amla alayya, mendikte atau didikte untuk apa? Imla. Imla itu salah satu ilmu khusus di dalam bahasa Arab. Imla itu artinya ilmu menulis apa yang dibicarakan. Ini artinya imla. Amla alayyal Mughirah bin Syu'bah fi kitabi ila Muawiyah, yaitu dalam menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Warrad ini mendapatkan perintah dari Mughirah bin Syu'bah untuk menulis surat. Yang suratnya ini nanti ditujukan kepada siapa?
Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Di antara isi surat beliau berisi anan Nabi kana yaqulu fi duburi salatil maktubah. Di antara yang biasa diucapkan, zikir yang biasa diucapkan Nabi setelah salat maktubah, setelah salat fardu adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nanti tafsirnya kita kaji ke pekan depan. Nah ini. Summa wafattu ba'da dzalika ala Muawiyah. Kemudian setelah itu datang kepada Muawiyah. Ya, datang kepada Muawiyah. Siapa yang datang kepada Muawiyah? Warrad. Jadi Warrad diutus Mughirah bin Syu'bah. Setelah menulis, ya, suruh datang kepada Muawiyah. Ketika sampai di Muawiyah, wafattu ba'da dzalika ala Muawiyah fasami'tuhu ya'muru nas bidzalika. Maka aku pun mendengar bahwa Muawiyah juga memerintahkan ya orang-orang untuk membaca zikir ini setelah sholat. Artinya ini zikir yang bisa kita amalkan setelah sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, ya, dalam lafaz yang lain, kana yanha an qila wa qal. Dalam riwayat yang lain Muawiyah ya menambah, ya menulis, ya menambah redaksinya, ya dengan apa yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an qila wa qal, melarang kita untuk mengucapkan katanya-katanya atau apa? Mudah untuk menukil ucapan, mudah untuk mengucapkan apa yang diucapkan orang-orang tanpa validasi kebenaran. Ya, pokoknya apa yang diucapkan orang disampaikan ke orang juga, nah, tanpa divalidasi kebenarannya terlebih dahulu. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala idha'atil mal, yaitu mengambur-amburkan harta. Wa qatsratis su'al, yaitu banyak tanya. Ini maksudnya apa banyak tanya? Nah, insyaallah tafsirnya pekan depan. Wa kana yanha an uquqil ummahat, pelarang untuk durhaka kepada ibu. Kenapa kok ibu enggak bapak? Berarti kalau bapak boleh dong. Hah? Nak durhaka karo pake oleh gitu. Soalnya yang dilarang durhaka dengan ibu. Enggak. Ini adalah bentuk pemuliaan, ya, secara khusus kepada ibu, karena ibu jauh lebih mulia dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak 3 kali. Suatu saat sahabat bertanya, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ummuka sebanyak 3 kali. Summa abu, kemudian bapakmu. Ini menunjukkan bahwa seorang ibu jauh lebih mulia daripada bapak. Bukan berarti apa? Wes pak ini orang usah dimuliakan, enggak. Bapak tetap dimuliakan, tapi derajat seorang ibu jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa juga ibu ini jauh lebih mulia? Ya, jauh lebih harus diperhatikan. Kenapa? Karena sifat, ya, di antara sifat karakter yang Allah berikan kepada wanita, wanita itu lemah, sehingga sangat mungkin ada peluang besar bagi anak untuk menzalimi ibunya. Berbeda dengan menzalimi bapak, yang berzalimi bapaknya dikamplang wae kan gitu. Macam-macam dengan bapaknya dikamplang wae gitu kan. Berbeda ketika ibu yang dizalimi anaknya. Kadang-kala apa? Karena lemahnya seorang ibu, maka ibu akhirnya bersikap diam sekalipun disakiti, dizalimi anaknya. Berbeda kalau seorang bapak yang disakiti. Lebih apa? Lebih defense, ada ada perlawanan semacam itu. Nah, ini menunjukkan seorang anak ya harus punya adab, dan di antara adab yang diajarkan Allah adalah memberikan haknya seorang ibu, haknya seorang ayah, dan menghormati mereka.
Wa wa'dil banat, dan Allah ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengubur banat, mengubur anak perempuan. Nah, ini nanti tafsirnya pekan depan. Wa man'in wahad, yaitu melarang kita untuk apa? Man'in wahad, bersikap bakhil dan rakus. Ya, bakhil dan rakus. Nah, saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini sudah 1 jam. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Tidak kroso ya, ngaji itu cukup 1 jam saja. Yang penting istiqomah ya. Yang penting istiqomah, kita bisa meluangkan waktu kita hadir ya, sekalipun dalam 1 pekan, misal seminggu sekali, atau syukur seminggu 2 kali, syukur seminggu 3 kali, syukur seminggu 4 kali, syukur setiap hari kita hadir dalam kajian majelis ilmu. Saya kayak ini Bapak Ibu, atau mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. 1, 2, 3, maksimal 3. Pak Lili yang kedua, monggo. Yang terakhir, oke. Silakan Pak Lili. Barakallahu fiik. Ustadz, bagaimana dengan kedudukan hadis yang melarang ya menjalin jari jemari atau larangan melipat pakaian ketika salat? Nah, ini ada 2 amal yang terkumpul dalam 1 hadis. Bagaimana Ustadz? Nah, tentang larangan ini bersifat larangan yang tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Artinya selama sholatnya sesuai dengan rukun dan syaratnya ya, maka sholatnya tetap sah. Namun larangan ini dapat mengurangi kesempurnaan sholat. Dapat mengurangi kesempurnaan sholat. Maka diupayakan ya. Di antara yang dilarang oleh Nabi yang pertama tasbikil asabi, yaitu menyela-nyela jari. Nah, ini kalau bisa jangan, karena memang ada larangannya. Kalau kita tahu larangan ya harus ditinggalkan. Wis rapopo orang mengaruhi sholat tok misal. Ya jangan ya. Tapi ini dapat mengurangi apa? Kesempurnaan atau dapat mengulangi pahala sholat. Kemudian yang kedua yaitu dengan apa? Melipat pakaian ya. Melipat pakaian ini biasanya yang celananya di bawah mata kaki ya, kadang-kala kalau sholat apa dilinting. Nah, apa salahnya kalau dipotong aja supaya tidak isbal, tidak berada di bawah mata kaki. Ini jauh lebih aman. Ya, kenapa ada larangan seperti ini? Karena ini dikhawatirkan juga termasuk di antara hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan kita di dalam sholat. Dapat mengurangi kekhusyuan kita di dalam sholat. Misal bajunya dilinting, ketika sholat tiba-tiba ngelerek, otomatis gini lagi kan? Nah, dibalikin meneh. Sama ketika celananya dilipat, ketika sholat misal apa? Menjulur lagi, melorot lagi, kira-kira dinaikkan lagi gak? Nah, seperti itu. Maka ini dapat mengurangi atau bahkan dapat mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Dan dahulu kita sudah banyak mengkaji tentang tumak ninah ya, tentang khusyuk di dalam sholat. Maka sudah seyogyanya kita menghindarkan segala hal yang dapat mengurangi kekhusyuan kita dalam sholat atau bahkan mengganggu khusyuan kita di dalam sholat. Allahu a'lam. Yang kedua, nah, kalau kita melaksanakan imamnya tidak ada, kita melaksanakan imam itu kesamaan karena terbiasa bikin oleh imam, dan kita melaksanakan sendiri setelah itu kesamaan menegur tidak ada ketidaksukaan. nah. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan hukum zikir berjamaah Ustaz? Allahu a'lam ya. Kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in,
para salafus saleh, ya umat-umat terdahulu, tidak ada satupun riwayat bahwa mereka melakukan zikir itu secara berjamaah atau bahkan dipimpin secara bersama-sama. Jika ada, maka tentu kita akan mengamalkan. Tapi juga kita harus berhusnudzon, berbaik sangka. Karena kadangkala ada sebagian yang mereka, terutama secara khusus dalam lembaga-lembaga pendidikan, ya, mengajarkan zikir, dan ini dilakukan secara bersamaan supaya apa? Santri-santrinya terbiasa. Tapi dengan syarat, kalau santri-santri sudah biasa dan bisa zikir setelah sholat, maka tidak perlu lagi dilanjutkan secara bersama-sama. Kalau itu menjadi alasan untuk takdib dalam rangka pendidikan atau pengajaran, ya, dalam pendidikan atau pengajaran. Maka inilah wallahu a'lam pendapat yang insya Allah jauh lebih selamat, ya, karena kita beribadah, beramal soleh harus sesuai dengan pedoman, harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mengikuti orang-orang yang senantiasa berpetunjuk, berpedoman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau zikir bersama-samanya dalam rangka pengajaran, maka silahkan. Tapi syaratnya apa? Kalau sudah bisa, maka nggak boleh dilanjutkan. Tidak boleh dilanjutkan secara bersama-sama, karena ini tidak ada perintah dan tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah tidak mempengaruhi sholat, karena zikir adalah ibadah yang dilakukan setelah sholat, artinya tidak ada kaitannya dengan sholat, sehingga tidak membatalkan sholat kita. Seperti itu. Termasuk ada pertanyaan biasanya, Ustadz, bagaimana hukum bersalaman setelah sholat? Ya, saya tanya balik, bagaimana hukum lihat HP setelah sholat? Ya kan? Kadang kalau hal yang semacam ini dipermasalahkan, sempatnya dirinya sendiri setelah sholat buka HP, nah, semacam ini. Maka yang jauh lebih selamat tadi sebagaimana diajarkan Nabi, setelah sholat zikir dulu, habis zikir sholat sunnah dulu, habis sholat sunnah silakan mau salaman ya boleh, mau main HP ya boleh. Wallahu a'lam. Silakan bersama, atau ada yang lain? Nggak ada ya? Kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita pekan depan. Tetap istiqomah, ya, ngaji setiap Jumat malam Sabtu atau di kajian-kajian yang lain. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufik kepada kita. Allah senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, keikhlasan untuk kita bisa istiqomah dalam hadir majlis ilmu kita ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira ini yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari jahilnya saya. Jika ada yang benar, tentu ini adalah kebenaran yang Allah datangkan, dan jika ada yang salah, maka saya siap rujuk kembali pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.